Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Majas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih bisa melanjutkan sebuah pelajaran yang sangat penting artinya dalam kehidupan kita, yaitu tentang rukun Islam yang kedua, as-shalah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Salat adalah sebagaimana kita ketahui sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku ada pada saat mengerjakan salat. Saya ulangi, dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku ada pada saat mengerjakan salat. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ahmad dan selain keduanya, dan hadis ini hadis yang sahih. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna qurratul ain dengan mengatakan wa qurratul aini fawqal mahabbah. Qurratul ain itu melebihi sekedar cinta. Fa innahu laisa kullu mahbubin tuqarru bihil ain. Karena tidak setiap perkara yang dicintai pasti sebagai qurratul ain, yaitu maksudnya pasti paling menyenangkan hati. Wa inna ma taqarrul ainu bi a'lal mahbubat. Dan semata-mata hati itu bisa mencapai puncak kesenangannya hanyalah dengan sesuatu yang paling dicintainya. Alladzi yuhabbu li dzatihi wa laysa dzalika illa Allah. Yang dicintai karena dirinya, itu maksudnya statusnya sebagai pokok cinta, bukan sebagai cinta cabang. Walaysa dzalika illallah, dan tidak lain itu adalah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Wa kullu ma siwahu fa innama yuhabbu tab'an limahabbatihi. Seluruh selainnya semata-mata dicintai karena mengikuti kecintaan kepadanya. Dalam petikan perkataan yang lain, Ibnu Qayyim rahimallahu taala menjelaskan fas-salatu qurratu uyunil muhibbin. Maka salat dikatakan sebagai qurratul ain bagi orang-orang yang mencintai Allah fi hadhid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Mengapa demikian ikhwani fillah? Beliau menjelaskan lima fiha min munajatin. Saya ulangi, lima fiha min munajati man la taqarrul uyun wala tatma'innul qulub wala taskunun nufus illa ilaih wa tana'um bi dzikrihi wa tadallul wal khudu' lahu wal qurb minhu
Kata beliau, karena di dalam sholat terdapat aktivitas bermunajat, yaitu maksudnya aktivitas berkomunikasi lirih dengan zat yang tidaklah senang dan tenang suatu hati, dan tidaklah jiwa menjadi sakinah kecuali dengan berkomunikasi dengannya, yaitu maksudnya dengan Allah, dan bernikmat-nikmat dengan mengingatnya, merendahkan diri dan tunduk kepadanya, serta mendekatkan diri kepadanya. Wala siyama fi halis sujud, terlebih lagi dalam keadaan sujud. Wa tilkal hal aqrab ma yakunul abdu min rabbih fiha. Keadaan tersebut, yaitu keadaan sujud, adalah keadaan hamba yang terdekat dengan Rabb-nya di dalam salat. Jadi jelas di sini bagaimana Ibnu Qayyim rahimallahu taala menjelaskan tentang makna qurratul ain. Ketika dalam kalimat yang petikan yang pertama tadi beliau mengatakan fa innahu laisa kullu mahbubin taqarru bihil ain wa innama taqarrul ain bi a'lal mahbubat. Karena tidak setiap perkara yang dicintai pasti sebagai qurratul ain, dan semata-mata hati itu bisa mencapai puncak kesenangannya, yaitu meraih qurratul ain, hanyalah dengan suatu yang paling dicintai. Oleh karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini, saya ulangi, ju'ilat qurratu aini fis shalah, maksudnya adalah dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku ada pada saat mengerjakan sholat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Sholat menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah karena sholat jika dikerjakan dengan baik, maka akan membuahkan kemanisan iman di dalam hati. Pernah suatu saat Ibnu Qayyim rahimallahu taala menukilkan ucapan gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan mengatakan idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wan syirahan fattahimhu fa innar rabba ta'ala syakur. Jika Anda tidak mendapatkan kemanisan iman ataupun kemanisan ibadah dan kelapangan dalam hatimu ketika beramal ataupun ketika beribadah, maka curigailah amalan ibadah Anda tersebut. Mengapa? Alasannya fa innar rabba ta'ala syakurun, karena Allah ta'ala zat yang maha mensyukuri. Jadi karena Allah ta'ala adalah asyakur, maka menerima amal ibadah dari seorang hamba walaupun sedikit, tapi kalau ikhlas dan dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diterima oleh Allah dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda berupa balasan kebaikan. Karena Allah syakur, maha mensyukuri. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menjelaskan perkataan gurunya yang beliau nukilkan tadi dengan mengatakan, yakni maksudnya annahu la budda an yuthibal amil ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwati insyirahin wa qurrati ainin fa haitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhulun. Bahwa Allah pasti memberi pahala pelaku amal soleh, termasuk di dalamnya apa? Yaitu sholat yang kita kerjakan ketika benar-benar terpenuhi kriteria amal soleh, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zahir maupun yang batin. Maka kata Ibnu Qayyim bahwa Allah pasti memberi pahala pelaku amal soleh ataupun ibadah di dunia berupa kemanisan ibadah ataupun kemanisan iman yang ia dapatkan dalam hatinya
Demikian pula kelapangan dan kesenangan hati. Kata beliau, fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhulun. Maka jika ia tidak mendapatkan hal itu, yaitu maksudnya tidak mendapatkan kemanisan iman, tidak mendapatkan kesenangan hati tatkala melakukan suatu amal ibadah apapun juga, salat ataupun selain salat, maka amalnya terkontaminasi. Madkhul, kemasukan kotoran, dimasuki kotoran maksudnya. Maka segera periksa kotoran amal apa yang mengotori amal saya. Apakah saya riya ataukah kotoran yang lainnya dari kotoran amal yang mengkontaminasi, mengotori ibadah kita ataupun amal soleh yang kita kerjakan. Oleh karena itu, jangan hanya kita memperhatikan zahir saja dari gerakan-gerakan sholat dan ucapan-ucapan sholat asal memenuhi kewajiban, asal gugur kewajiban. Mengapa demikian? Karena kita akan rugi. Teman kita yang berada di samping kita dalam satu shaf menunaikan sholat yang sama dengan membutuhkan waktu pengerjaan yang sama, bahkan bisa jadi ucapannya sama dengan apa yang kita ucapkan dari ucapan-ucapan yang disyariatkan diucapkan dalam sholat. Lama sholatnya pun juga sama, berada di belakang imam yang sama. Namun tatkala kita misalnya hanya memperhatikan asal gugur kewajiban, sementara saudara kita yang berada di samping kita, berada dalam satu barisan shaf, dia benar-benar memperhatikan adab-adab sholat, sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, kekhusyuannya, maka sangat memungkinkan pahala yang didapatkan oleh saudara kita yang sholat di samping kita jauh lebih tinggi daripada pahala yang kita dapatkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba illa usyuru. Saya ulangi, wa ma kutiba illa usyuru salatihi thumunuha. Saya ulangi, tusu'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha. Sesungguhnya seseorang selesai dari salatnya dan tidaklah dicatat baginya dari pahala salatnya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya. Jadi sangat memungkinkan orang itu berada dalam satu shaf yang sama, namun antara dua orang yang berjajar bersebelahan ini dalam sholat, pahalanya sangat jauh berbeda. Apa yang mempengaruhi? Al-Munawi rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau mengatakan anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas bihasabil khusyu' wat tadabbur wa nahwihi mimma yaqtadil kamal. Kata beliau, perbedaan pahala salat tersebut sesuai dengan perbedaan orang-orang yang salat berdasarkan kekhusyuan dan penghayatan makna bacaan salat dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang menyebabkan kesempurnaan salat. Oleh karena itu pentingnya kita mempelajari syarah, penjelasan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan salat agar salat tidak sekedar salat, namun salat yang ada ruhnya, salat yang bisa meraih khusyuan, salat yang bisa meraih pahala yang tinggi, salat yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri dalam sebuah riwayat yang sahih sanadnya, beliau mengatakan yuktabu lirrajuli min salatihi ma aqala
minha. Pahala salat seseorang ditulis berdasarkan apa yang ia pahami dari salatnya. Berarti apa? Yang mempengaruhi bobot salat di sini yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kehadiran hati. Tatkala mampu merenungi ucapan demi ucapan, zikir demi zikir, dan doa demi doa dalam salat, serta mampu menghayati gerakan-gerakan salat, berdiri, ruku', i'tidal, ada hikmah-hikmah di dalamnya. Ada mutiara-mutiara rahasia yang indah di dalamnya. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Singkat kata, sebagai muqaddimah sebelum kita lanjutkan perjalanan ilmiah kita merenungi ucapan-ucapan salat dan perbuatan-perbuatannya, adalah khusyuk merupakan ruh salat. Siapa di antara kita yang mau salatnya tanpa ruh, seperti badan tanpa ruh, alias bangkai? Siapa yang sholatnya di antara kita inginnya hanya sekedar gerakan badan tanpa hadirnya hati, tanpa kekhusyuan, tanpa memahami makna-makna zikir yang kita ucapkan setiap hari? Perhatikan Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2, tidaklah memuji orang yang sekedar sholat saja, tetapi Allah memuji orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, ayat tentang khusyuk dalam surat Al-Mu'minun ini. Beliau menjelaskan bahwasanya khusyuk itu meliputi kekhusyuan hati, dan ini pokok, dan kekhusyuan badan, dan ini tabi, ini mengikuti kekhusyuan hati. Sebagaimana sudah saya rinci atau saya jelaskan lebih detail pada pertemuan dahulu. Sekedar untuk mengingat kembali sebagai muqaddimah dari kelanjutan penjelasan tentang ucapan-ucapan dan gerakan salat. Kata beliau, wal khusyu' fis shalah. Namanya khusyuk dalam salat, huwa hudurul qalbi baina yadayillah ta'ala mustahdiran liqurbihi fayaskunu dzalika qalbuhu wa tatma'innu nafsuhu wa taskunu harakatuhu wa yaqillu iltifatuhu. Kata beliau, khusyuk dalam salat adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala, menghayati kedekatannya hingga tentram hatinya karenanya, tenang jiwa dan gerakannya. Jadi bukan hanya jiwanya saja, gerakannya juga tenang sebagai pengaruh dari ketenangan hatinya, ketentraman hatinya. Tidak banyak mengingat sesuatu di luar urusan salat, beradab di hadapan Rabbnya. Saya ulangi, muta'addiban baina yaday rabbih. Kata beliau, beradab di hadapan Rabbnya, mustahdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatihi. Perhatikan kalimat ini yang menjadi penekanan kita, yaitu apa? Kata beliau, menghayati seluruh apa yang ia ucapkan dan lakukan dalam salatnya. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan khusyuk tanpa menghayati ucapan dan gerakan salat? Dan bagaimana mungkin seseorang dikatakan menghayati ucapan dan gerakan salat kalau nggak paham makna zikir ataupun doa yang diucapkannya yang diucapkan oleh seseorang dalam salat? Tidak paham tentang gerakan salat.
dia sama sekali tidak memahami apa itu hikmah, mutiara hikmah yang ada dalam gerakan-gerakan sholat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita masuk melanjutkan dari penjelasan yang belum kita pelajari, yaitu menghadap kiblat, berdiri di hadapan Rabbul Alamin sebelum takbiratul ihram. Kedudukan menghadap kiblat, berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Menghadap kiblat saat sholat bagi orang yang mampu, ini merupakan syarat kesahan sholat berdasarkan dalil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijma'. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Di antara dalil tersebut, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Adapun berdiri dalam sholat wajib, dalam sholat fardu ya, bagi orang yang mampu melakukannya, termasuk salah satu rukun sholat. Hal ini juga berdasarkan dalil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijma'. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah qanitin, dalam sholat kalian dengan taat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pernah saya jelaskan, bahwasanya seseorang antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, maka terancam ataupun berpotensi untuk mengalami kelalaian hati. Sebagaimana jelaskan Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, dalam sholat 5 waktu, kata beliau, di antara 2 sholat, pada diri seorang hamba bisa saja terjadi kelalaian, kegersangan, kekerasan, dan keberpalingan hati, ketergelinciran serta kesalahan-kesalahan. Karena mungkin seorang itu sibuk dengan dunianya, seorang itu mungkin memperturutkan hawa nafsunya, seorang itu mungkin menggibah antara waktu sholat yang satu dengan sholat yang sesudah yang akan datang. Kata Ibnu Qayyim, hingga hal ini menjauhkan hatinya dari Rabb-nya, menyingkirkan dari kedekatan dengannya, lalu jadilah sebuah hati yang terasing dari peribadatan kepadanya. Nah, ini pengantar untuk memahami rahasia keindahan seorang yang akan takbiratul ihram melakukan berdiri menghadap kiblat di hadapan Rabbul Alamin. Ketika dia sadari banyak dirinya misalnya mengalami kelalaian hati, kegersangan hati, keberpalingan hati dari mengingat Allah sebelum menunaikan sholat antara 2 waktu sholat. Oleh karena itu Ibnu Qayyim setelah menjelaskan tentang kelalaian hati di atas, beliau melanjutkan penggambaran keindahan saat seorang hamba berdiri di hadapan Rabb-nya untuk memulai sholatnya. Setelah kelalaian yang menimpa hatinya, beliau mengatakan, wal abdu kana fi hali ghaflatihi kal abiq min rabbih. Seorang hamba ketika dalam keadaan lalai, seperti orang yang lari dari Tuhannya. Waqad attala jawarihahu wa qalbahu anil khidmatil lati khuliqa laha. Ia telah menghentikan anggota tubuh dan hatinya dari beribadah yang itu merupakan tujuan penciptaannya. Fa idza jaa ilaihi faqad raja'a min ibaqihi. Namun jika dia telah kembali kepadanya, maka berarti dia telah kembali dari pelariannya. Nah, setelah ini
beliau menjelaskan tentang keindahan, rahasia keindahan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa idza waqafa baina yadayhi mauqifal ubudiyyah wat tadallul wal inkisar. Lalu jika dia telah berdiri dalam keadaan menunaikan peribadatan, merendahkan diri dan merasa tak berdaya di hadapannya, faqad istada'a atfa sayyidihi alaih, berarti ia telah mengundang datangnya kasih sayang Rabbnya kepadanya, wa iqbalahu alaihi ba'dal i'rab, dan berarti pula ia telah menghadap kepadanya setelah berpaling darinya. Kemudian dalam ucapan yang lain beliau mengatakan, fa innahu idzan tasaba qa'iman baina yaday rabbi tabaraka wa ta'ala syahada biqalbihi qayyumiyatahu. Maka jika seorang hamba berdiri tegak di hadapan Ar-Rabb tabaraka wa ta'ala, berarti dia telah menyaksikan dengan hatinya, maksudnya menghayati qayyumiyah Allah, kemahamandirian Allah. Jadi ada penghayatan, inilah yang selayaknya dihadirkan dalam hati kita tatkala kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala menghadap kiblat sebelum takbiratul ihram. Kita hadirkan penghayatan qayyumiyah Allah, kemahamandirian Allah. Kalaulah bukan karena pengaruh qayyumiyah Allah, kita tidak akan mampu berdiri tegak di hadapan Rabbul Alamin beribadah. Wa idza qala Allahu Akbar syahada kibriya'ahu, dan jika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram, syahada kibriya'ahu, maka ia menghayati kemahabesaran Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa idza qala subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka syahada biqalbihi rabban munazzahan an kulli aibin saliman min kulli naqsin mahmudan bikulli hamdin. Dan jika ia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, kata Ibnu Qayyim, maka ia pun menyaksikan dengan hatinya Tuhan yang disucikan dari seluruh aib, senantiasa selamat dari seluruh kekurang sempurnaan, terpuji dengan segala pujian. Ini penghayatan-penghayatan yang tertuntut dalam ibadah kita. Ini yang menyebabkan salat itu di hati kita sebagai qurratul ain, sesuatu yang paling menyenangkan hati kita. Ini yang menyebabkan kita senantiasa ketagihan, menunggu-nunggu waktu salat berikutnya kapan datangnya. Bukan orang yang merasa berat salat itu bagi dirinya sebagai beban yang memberatkan, sehingga ketika ada panggilan dari muadzin dia merasa kok begitu cepat waktu, belum selesai mengerjakan urusan dunia, datang lagi waktu sholat berikutnya. Terasa sholat itu beban yang berat baginya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menjelaskan tentang al-iqbal ala Allah, kedudukan menghadap Rabbul Alamin dalam sholat meliputi 3 manazil, 3 kedudukan. Kata beliau, wa sirrus salah wa ruhuha wa lubbuha huwa iqbalul abdi ala Allah bi kulliyatihi. Rahasia salat, ruh dan intinya, ialah keberadaan hamba yang menghadap Allah secara totalitas. Fakama annahu la yanbaghi lahu an yasrifa wajhahu an qiblatillah yaminan wa shimalan, sebagaimana dia tidak dibolehkan memalingkan wajahnya dari kiblat Allah, maksudnya dalam salat, ke kanan atau ke kiri,
Jadi kita terlarang dalam sholat noleh kanan, noleh kiri, menolehkan wajah kita ke kanan ataupun ke kiri, karena itu berarti berpaling dari kiblat, dari kiblatullah, yaitu Ka'bah. Fakadzalika la yambagi lahu an yasrifa qalbahu an rabbih ila ghairi. Demikian pula seseorang lebih tidak boleh lagi, maksud Ibnu Qayyim tentu demikian, lebih tidak boleh lagi memalingkan hatinya dari mengingat Rabbnya kepada selain Rabbnya, selain urusan salat. Fal Ka'batu allati hiya baitullah qiblatu wajhi wa badanihi. Ka'bah adalah baitullah, yaitu baitullah adalah kiblat bagi wajah dan badan kita. Memang benar Anda sholat sudah menghadap kiblat wajah dan badannya. Namun perhatikan ucapan Ibnu Qayyim berikut ini, sehingga kita bisa merenungi, sudahkah hati kita pun juga berkiblat? Tidak hanya sekedar wajah dan badan kita berkiblat. Beliau mengatakan ketika setelah menjelaskan bahwasanya Al-Ka'bah adalah kiblat bagi wajah dan badan kita dalam sholat, beliau pun menjelaskan wa Rabbul Bait, maksudnya Rabbul Ka'bah, yaitu Allah, Rabb Al-Ka'bah, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala, huwa qiblatu qalbihi wa ruhihi, adalah kiblat hatinya dan ruhnya. Diingat-ingat enggak dalam sholat? Atau yang diingat-ingat adalah selain Allah, selain urusan sholat, selain yang tertuntut untuk diingat-ingat dalam sholat. Wa ala hasabi iqbalil abdi ala Allah fi sholatihi, maka sejauh mana seorang hamba menghadap Allah dalam sholatnya, yakunu iqbalullah alaih, maka sejauh itu pula Allah menghadap kepada hambanya. Wa idza a'radallahu anhu, dan jika dia berpaling maka Allah juga berpaling darinya. Kemudian beliau menyebutkan walil iqbal fis shalah thalathu manazil. Menghadap Allah dalam sholat ada 3 kedudukan. Menghadap Allah dalam sholat ada 3 kedudukan. Yang pertama, iqbalu ala qalbihi. Yang pertama adalah memperhatikan hatinya. Fayahfadhuhu minal waswas wal khatarat al mubtilah li thawabi sholatihi awil munqisah lahu, sehingga ia menjaganya dari, yaitu maksudnya menjaga hatinya dari bisikan dan lintasan-lintasan pikiran yang bisa menggugurkan pahala sholatnya ataupun menguranginya. Itu namanya menghadap kepada Allah dalam sholat, yaitu mencakup memperhatikan hatinya, menjaga hatinya dari bisikan-bisikan waswas, lintasan-lintasan pikiran di luar urusan sholat yang bisa menggugurkan pahala sholat ataupun menguranginya. Yang kedua, wa iqbalu ala ma'na kalamihi wa tafasil ubudiyatis salah liyu'tiyahu haqqaha. Menghadap kepada Allah dengan merasa terlewati ya, itu yang ketiga. Yang kedua, wa iqbalu 'ala Allah, wa iqbalun 'ala Allah bi muraqabatihi hatta ka'annahu yarahu. Menghadap kepada Allah dengan merasa diawasi olehnya, sehingga seolah-olah ia melihat Allah. Jadi seolah-olah ia melihat Allah, maksudnya dia mampu menghayati pengaruh nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam salatnya.
Jadi merasa diawasi Allah ini adalah bentuk menghadap kepada Allah dalam sholat. Yang ketiga, wa ikbalun ala ma'ani kalamihi wa tafasili ubudiyatis shalah liyu'tiyaha haqqaha. Memperhatikan makna-makna firman-Nya dan perincian peribadatan sholat agar ia dapat menunaikan hak sholat. Jadi kalau kita dikatakan ingin benar-benar menghadap kepada Allah dengan sempurna, maka diantaranya perhatikan makna-makna firman Allah yang kita ucapkan dalam sholat. Perhatikan perincian peribadatan sholat agar kita dapat menunaikan hak sholat. Dengan menyempurnakan 3 kedudukan ini, maka terwujudlah penegakan sholat yang sebenarnya. Dan kadar menghadap Allah kepada hamba tergantung dari pemenuhan 3 kedudukan menghadap Allah dalam sholat ini. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini barangkali kita menyadari betapa kita sangat kurang dalam menunaikan sholat. Mungkin diantara kita ada yang sudah 5 tahun menunaikan sholat semenjak masa baliknya. Di antara kita ada yang sudah 10 tahun sholat semenjak masa baliknya. Di antara kita mungkin ada yang sudah lebih dari 10 tahun menunaikan sholat. Namun dari sekian tahun kita mengerjakan sholat tersebut, seberapa persen dari sholat kita yang sudah kita fahami makna-makna ucapan-ucapan dalam sholat kita, dan sudah kita pahami perbuatan-perbuatan dalam sholat kita ataupun gerakan-gerakan dalam sholat kita. Atau mungkin lebih. Sebelum itu, pertanyaan yang perlu kita perhatikan sebelum itu adalah sekian tahun kita sholat, sudah seberapa banyak ilmu kita tentang syarah ucapan dan perbuatan-perbuatan sholat, gerakan-gerakan sholat, mutiara faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, padahal sudah ditulis dalam kitab-kitab para ulama semenjak dahulu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi antum semuanya. Dan ada pertanyaan, hadiahnya adalah materi yang dituliskan dalam majelis ini bagi siapa yang bisa menjawab. Baik. Menghadap, pertanyaan yang pertama, ada 2 hadiah di sini, maka pertanyaannya 2. Pertanyaan pertama, menghadap kiblat adalah merupakan syarat kesahan sholat, dan menghadap kiblat dalilnya berdasarkan dalil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijma'. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menyebutkan dalil dari Al-Quran yang tadi sudah disebutkan? Silahkan. Nah, ahsantum, barakallahu fiik. Fadhal. Baik, pertanyaan kedua. Salat adalah sesuatu yang paling disukai oleh seseorang ketika memang seseorang itu benar-benar memenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan adab-adabnya, serta khusyuk dalam salatnya, menghadirkan hatinya, juga demikian khusyuk hati maupun anggota tubuhnya. Kalau seorang memenuhi hal itu semuanya, maka salat menjadi suatu yang paling menyenangkan hatinya. Dalilnya bahwa salat bisa menjadi suatu yang menyenangkan hati seseorang. Tadi sudah disebutkan dalam majelis. Ju'ilat qurratu aini
Bisalah, ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal. Sampai di situ dulu, insyaallah. Saya usahakan setiap materi, setiap kajian nanti akan ada hadiah yang semisal ini, antum perhatikan agar bisa lebih bermanfaat. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.